Teman-teman pasti udah pernah denger ya, ketika HP kecebur atau kena water damage, liquid damage, itu solusinya adalah dengan ngerendam di beras gitu ya, diendep, diungkep. Ya pokoknya itulah. Nggak ngerti itu adalah sebuah mitos bisa dibilang juga atau sekte mana. Cuman memang banyak diyakini oleh pengguna smartphone atau bagi mereka yang perangkat elektroniknya kena water damage. Nah akhir-akhir ini lagi rame banget berita kalau Apple itu katanya memberikan himbauan untuk seluruh penggunanya untuk tidak menggunakan beras ketika iPhone kalian kena water damage. Nah dalam video kali ini kita akan ngebahas itu semua, kira-kira boleh apa enggak, terus tindakan preventifnya tuh apa kalau misalnya iPhone kita water damage gitu ya, kecebur gitu, atau mungkin kalian pakai nyelam di laut sambil selfie bareng gurame. So ikut terus video ini, saya Indra, let's get started. Oke, sebenarnya himbauan dari Apple ini tuh udah lama ya. Cuman kebetulan beberapa hari terakhir ini lagi banyak di-up di media, baik yang di Indonesia atau teman-teman influencer lainnya juga banyak yang ngebahas ini. Yaitu soal larangan ya dari Apple untuk memasukkan iPhone ke beras gitu ya. Jadi ternyata sekelas Apple itu sudah mulai menanggapi mitos atau sekte merendam iPhone atau elektronik ke dalam beras gitu ya. Jadi ini sangat menarik sekali, makanya gue pengen bahas ini ke kalian. Dan gue juga sambil akan bacain artikel dari official Apple-nya, jadi kita bisa sama-sama bareng. Ntar gua akan breakdown juga, dan hopefully buat teman-teman yang belum tahu mungkin juga bisa menambah pengetahuannya gitu ya. Di sini sih yang tertulis katanya kalau misalnya direndam pakai beras yang rojo lele itu nggak boleh, bolehnya yang pandan wangi. Maaf, ini ternyata resep masakan istri gua. Salah. Oke, jika Anda melihat peringatan deteksi cairan di iPhone Anda. So ya, kalau misalnya iPhone kita terdeteksi ada cairan masuk, itu bakal ada pop-up warning peringatannya. Mirip kayak yang di Apple Watch juga ya. Ini kita lanjutin aja sambil reading. Saat Anda menghubungkan kabel Lightning atau USB-C atau aksesoris ke iPhone XS, XS Max, dan iPhone XR atau yang lebih baru, iPhone Anda dapat memperingatkan jika ada cairan konektor yang tadi gue bilang. Jika Anda melihat salah satu peringatan ini, iPhone Anda telah terdeteksi cairan di konektor Lightning atau USB-C atau pada kabel atau aksesori. Adanya peringatan ini tentunya untuk melindungi iPhone dan aksesoris Anda. Pengisian daya dan koneksi aksesori tidak tersedia sampai konektor kabel berakhir dan aksesori kering. Jadi peringatannya ini, warningnya ini nggak bakal hilang ketika port Lightning atau port USB atau mungkin ujung colokan Lightning kalian itu sampai bener-bener kering, peringatan ininya baru bakalan hilang gitu ya. Jadi ini kurang lebih kira-kira sama kayak yang temperatur ya. Kalau misalnya iPhone-nya belum bener-bener adem dan aman digunakan, peringatan temperatur itu bakalan tetap muncul. Jadi ini salah satu fitur keamanannya Apple juga. Ini adalah pop-up notification ketika port Lightning atau USB-C teman-teman atau aksesorisnya itu terdeteksi ada liquid atau cairan gitu ya. Jadi ya semoga teman-teman nggak pernah ada yang ngalamin ini. Dan Apple di sini bilang Anda mungkin pernah melihat salah satu dari ini ya, semoga aja enggak ya. Yang pertama ini cairan terdeteksi di konektor petir, terus petir Lightning ya. Ini karena di bahasa Indonesia jadi baku banget. Terus yang kedua liquid detected ya, dan kurang lebih dua-duanya ini tuh sama intinya tuh, antara di aksesori kalian atau di port kalian itu terdeteksi ada cairan. Jadi sebelum ada arus listrik, sebelum kalian ngecas, Apple udah ngeblok langsung biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu kan. Jika Anda mengisi daya iPhone Anda saat konektor Lightning atau USB-C basah, pin konektor atau kabel dapat menimbulkan korosi dan menyebabkan kerusakan permanen atau berhenti berfungsi, menyebabkan masalah konektivitas untuk iPhone dan aksesoris Anda. Meskipun Anda tidak boleh mengisi daya iPhone Anda sangat basah, Anda mungkin perlu melakukannya dalam keadaan darurat. Jika Anda menyambungkan kembali iPhone Anda ke kabel atau aksesori, Anda memiliki opsi dalam keadaan darurat untuk mengganti deteksi cairan dan memiliki daya iPhone Anda. Jika Anda mengisi pengisi daya nirkabel, Anda masih dapat menggunakan untuk mengisi daya iPhone Anda. Untuk hasil terbaik, pastikan bagian belakang iPhone Anda kering sebelum Anda meletakkan dan bersertifikasi QI Anda atau pelajari lanjut tentang pengisian daya iPhone Anda secara nirkabel. Jadi ketika nih ya, misalnya teman-teman mengalami iPhone itu water damage terus basah juga, masuk ke port Lightning, port USB-C kalian atau mungkin ke speaker, ke mikrofon, sebenarnya ada opsi duanya. Untuk teman-teman yang iPhone-nya udah support key wireless charging nih, maksudnya yang nirkabel ini. Jadi ya karena dia menggunakan magnetik di bagian belakangnya sini, jadi ya kalian nggak perlu wired gitu. Kalian tetap bisa charging kalau misalnya urgent, HP kalian misalnya tuh 2%, 1% pada saat posisi habis kecemplung gitu ya. Kalian tetap bisa melakukan pengecasan dengan metode wireless atau dengan menggunakan MagSafe di bagian belakangnya sini. Jika iPhone atau aksesori Anda basah,
cabut kabel iPhone Anda dan cabut ujung kabel yang lain dari adaptor, daya atau aksesori. Jadi nggak cuma cabut di iPhone aja, tapi kepala chargernya juga harus dicabut. Jangan colokkan kabelnya lagi sampai iPhone Anda dan kabelnya benar-benar kering. Keringkan iPhone Anda. Caranya nih, ketuk iPhone Anda dengan lembut ke tangan Anda. Gitu kan. Nggak gitu ya, dengan konektor menghadap ke bawah untuk menghilangkan kelebihan cairan. Tinggalkan iPhone Anda di area kering dengan aliran udara. Kayak di keplok-keplok kayak gini aja, tapi portnya ngadep ke bawah gitu ya. Terus ya biarin aja di tempat yang ada aliran udaranya, jangan yang lembab. Kalau lembab ya sama aja, nggak bakal kering. Setelah setidaknya 30 menit, coba isi daya dengan Lightning atau USB-C atau sambungkan aksesori. Ini setelah 30 menit ya. Jika Anda masih melihat peringatan lagi, ini peringatan yang kayak gini, atau masih ada terlihat cairan di konektor bawah di bawah pin kabel Anda, biarkan iPhone Anda di area kering dengan aliran udara hingga sehari. Jadi tadi 30 menit jadi 1 hari. Anda dapat mencoba lagi untuk mengisi daya menghubungkan aksesori selama periode ini, mungkin butuh waktu hingga 24 jam biar benar-benar kering. Jika ponsel Anda telah mengering tapi tidak mengisi daya, cabut kabel dari adaptor dan cabut adaptor dari dinding ya. Ya ini kalau misalnya masih nggak ngecas juga, ya mendingan cabut aja gitu. Dan berikut adalah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Nah ini dia sebenarnya poinnya. Yang pertama, jangan mengeringkan iPhone Anda menggunakan sumber panas eksternal atau udara terkompresi. Ini maksudnya tuh hair dryer ya teman-teman. Gak boleh sebenarnya kita todongin hair dryer kayak gini sampai dia benar-benar kering. Secara berpikir logistik kita juga harusnya udah kebayang gitu. Kalau misalnya hair dryer itu bisa bikin panas iPhone kita, terus juga malah bikin niup airnya makin masuk ke dalam gitu kurang lebih ya. Dan yang kedua, jangan masukkan benda asing seperti kapas atau handuk atau kertas ke dalam konektor. Jadi kalian nggak boleh nyolok-nyolok port Lightning kalian tuh pakai maybe kapas dirobek terus didorong-dorong pakai pinset, kalian bersihin kayak gitu ya, kapas atau handuk kertas gitu ke dalam konektor Lightning atau USB-C-nya ini. Di sini gua ngerti mungkin takutnya adalah ya ada robekan kecil dan itu nyangkut di dalam dan itu bakal mengering dan itu akan stuck di dalam port Lightning atau port USB-C lu selamanya gitu. Nah yang ketiga ini, jangan masukkan iPhone Anda ke dalam kantong nasi. Melakukan hal itu dapat memungkinkan partikel kecil beras merusak iPhone Anda ya. Jadi ini kurang lebih sama yang kayak sebelumnya tadi seperti kapas atau handuk kertas ya, tapi ini bendanya adalah beras. Intinya adalah kalau kalian masukin anything lah ke dalam port Lightning kalian, mau itu handuk kertas, tisu, kapas atau cotton bud sekalipun kalian dorong-dorong, ya itu kemungkinan bakal meninggalkan something gitu di bagian port dalamnya. Dan di sini Apple bilang jangan masukkan iPhone Anda ke dalam kantong nasi ya. Ini maksudnya kantong nasi tuh wadah yang kalian isi beras, terus kalian taruh iPhone kalian terus didiamkan gitu sehari 2 hari baru matang terus manis gitu. Lu kata alpukat. Sebenarnya gue pernah sih ngelakuin itu, cuman tidak berhasil. Waktu itu gue ngelakuin di AirPods Pro ya, kalau nggak salah. Pas AirPods gue tuh masih ketinggalan di kantong dan kecuci sama air teh gue. Dan ini kita selesaiin ya, tinggal dikit lagi. Jika iPhone dan aksesori Anda tidak basah, atau jika Anda melihat peringatan ini setiap kali menghubungkan kabel Lightning atau USB-C, hubungi dukungan Apple. Nah ini yang di bawah ini tuh maksudnya maybe aksesori not recognized atau aksesori not supported gitu ya. Padahal nggak basah sama sekali. Kemungkinan ini adalah kabel lu yang bermasalah atau kepala charger lo. Nah, kita sudah selesai ngebaca artikel dari si Apple ini, dan ini tuh dipublishnya sebenarnya awal tahun kemarin, 2 Januari 2024 lalu. Nah, jadi sebenarnya intinya boleh nggak sih iPhone tuh kena air? Ya jawabannya boleh. Karena basically iPhone itu kan dia water resist ya, ada IP rate-nya juga. Cuman memang memiliki batasan dalam kedalaman tertentu dan dalam durasi tertentu. So kalau misalnya kalian pakai di kolam renang, kalian ceburin kayak gini aja. Kalau misalnya nyali kalian agak tinggi sih ya boleh-boleh aja. Tapi ya harus hati-hati juga kalau misalnya abis basah-basahan gitu, jangan sekali-sekali nekat langsung dicas gitu kan. Menggabungkan dua elemen penting yaitu listrik dan air. Si akrab tuh dua itu ya kan. Dan gue juga udah beberapa kali ya nyelupin iPhone gue dulu, kayaknya pas anak gue masih kecil, masih bayi, lagi berenang gitu, terus gue record, ntar gue cari deh kalau videonya ada. Terus kemarin bini gue di laut ya kan, pas di Bali, iPhone-nya jatuh di pantai ya, kerendam lah ibaratnya sampai pasir-pasir, dan akhirnya dia nyuci pakai air mineral nih kayak begini ya kan, sampai gue tawarin Rinso kan, nyucinya tuh enak banget gitu ibu-ibu.
Dan sampai sekarang alhamdulillah ya, iPhone gue, iPhone bini gue yang kalian lihat tadi footage-nya itu ya nggak kenapa-kenapa. Karena ya kayak udah gue bilang tadi, iPhone itu ada IP rate-nya. Selagi belum pernah dibongkar, belum pernah diservis gitu ya. Karena ketika iPhone kalian diservis, saat lagi dicabut itu adesifnya bakal kecopot ya. Nah, adesif itu bagian dari rate IP di iPhone kalian. Ketika itu sealnya sudah copot, sudah dibongkar, ya otomatis ini tidak serekat atau tidak serapet dari factory-nya. So makanya gue berani aja kayak ngebiarin bini gue nyiram iPhone-nya, nyuci kayak gitu ya, karena memang belum pernah dibongkar sama sekali. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah aman-aman aja gitu. Nah, yang jadi masalah ini adalah iPhone kalian katakanlah kita skenariokan tenggelam dalam kedalaman tertentu gitu, yang memang udah di atas limitnya IP rate 67 atau 68. Katakanlah tenggelamnya 7 meter 8 meter selama 2 jam gitu. Nah, ini gimana gitu kan. Nah, kalau udah kayak gini dan misalnya kalian tes nyalain iPhone kalian itu nyala tapi muncul peringatan yang kayak tadi udah kita baca artikelnya dari Apple, ya kalian tinggal ikutin aja step by stepnya. Tapi kalau misalnya masih belum juga, ya berarti iPhone kalian harus benar-benar diservis. Dan soal beras, ya kan, soal beras tadi sebenarnya kalau kita ngelihat dari berbagai macam artikel bertahun-tahun sebelumnya, ini udah banyak banget ya yang bahas soal ini. Karena ada juga nih yang bilang beras itu punya rice grain atau kandungan gandum yang bersifat hygroscopic atau mudah menyerap kelembapan, jadi bisa mengeringkan ponsel. Ini menurut Natalia Maulani Nursam dari Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi. Jadi sifatnya ini katanya ya mirip-mirip kayak silika gel atau kayak kertas kecil yang kalian suka temuin kalau kalian beli barang-barang elektronik. Tapi beras adalah beras gitu ya. Walaupun menurut penelitian dia punya sifat yang bisa menyerap kelembapan gitu, cuman fungsi beras adalah untuk dimakan gitu ya, dimasak gitu ya. Dan ini gue tekankan sekali lagi ya teman-teman, ini rendem iPhone-nya tuh di beras, bukan rendem iPhone di nasi gitu, bukan di beras yang udah jadi gitu, apalagi bubur gitu. Jangan pernah rendem iPhone lu di bubur, udah water damage direndam di bubur pula. Dan sampai hari ini statement tadi yang katanya beras itu bisa solve untuk water damage, ini masih menjadi perdebatan, masih dibilang ya mitos lah bisa dibilang gitu ya. Ada yang mungkin berhasil jadinya suges, ada yang tidak berhasil, contohnya kayak gue sendiri, gue ngalamin sendiri. Dan kalau kita lihat dari artikelnya Apple, jelas larangan mereka itu sebenarnya mereka ya udahlah sabodo teuing gitunya soal works atau enggaknya. Mereka cuma takut ada partikel-partikel kecil atau potongan-potongan ujung beras kecil itu masuk ke dalam komponen iPhone teman-teman gitu, nyangkut di dalam lightning port teman-teman, atau mungkin nyangkut di dalam hall speaker teman-teman dan sebagainya. Atau paling worst case-nya masuk ke sela-sela volume button, jadi volume button kalian bakalan stuck, nggak bisa dipencet. Itu makin sedih lagi gitu, malah yang tadinya mau solving problem malah nambah masalah baru. Dan ya gue rasa arah Apple tuh ya kesana ya, kita udah sama-sama baca tadi. Mungkin opsinya ya buat teman-teman yang selama ini masih meyakinkan kalau rendem elektronik atau iPhone atau HP apapun lah ke dalam beras saat terjadi water damage, gue sarankan kalian beli box silica gel. Itu kurang lebih sama sebenarnya kayak kalian rendem ke beras, cuman fungsinya itu sama, menyerap kelembapan gitu ya. Jadi ya daripada kalian nekat rendem iPhone atau rendem smartphone kalian ke dalam beras, mendingan ya kalian beli box yang berisi silica gel, kalian tumpuk, kalian diemin sehari, 2 hari, seminggu, terserah lu lah. Ya menurut gue itu jauh lebih secure daripada kalian ngerendam iPhone kalian dengan beras gitu ya, apalagi beras yang udah dimasak gitu ya, apalagi di dalam bubur gitu ya. Dan terakhir ya, ini dulu gue dikasih tau sama temen gue ya, dia teknisi certified Apple juga. Kalian boleh bermain dengan air dengan iPhone kalian gitu, kecuali satu ya, air laut gitu. Karena air laut ini punya kadar sulfur, sulfur gitu. Kandungan garamnya itu dia bisa mempercepat korosi gitu. Jadi intinya itu. Jadi air laut itu bahaya sekali kalau kena elektronik. Ya gue tahu iPhone bini gue barusan gue bilang kerendam air laut dan makanya dicuci kayak gitu kan. Ya intinya kalau misalnya kalian pengen pakai iPhone kalian buat foto-foto di pantai di tengah laut, use waterproof case lah. Itu preventifnya daripada iPhone kalian polosan doang. Karena ya air laut nggak bisa disamain kayak air kolam di depan rumah gitu, atau air di kolam renang, atau mungkin air hujan seperti itu. Dan mungkin segitu dulu aja kali ya, segitu dulu aja ya. Gitu dulu aja. Ini 10 menit lewat cuma buat bahas beras gitu ya. Dan surprisingly kalian juga masih menonton video ini sampai detik ini. Tapi terima kasih. Semoga intinya teman-teman bisa lebih aware nih ya dengan iPhone-nya. Maybe yang belum pernah kejadian ya jangan sampai kejadian. Atau at least kalian juga dapat informasi atau wawasan lah dari pembahasan kita dalam video kali ini. Buat kalian yang pernah mengalami water damage atau misalnya mengubur iPhone-nya pakai beras yang rojo lele, pandan wangi, lebih bagus mana gitu misalnya, komen aja di bawah
bawah atau mungkin direndamnya di tanah gitu kan. Karena maybe komen kalian bisa dibaca oleh teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengalami water damage atau liquid damage di iPhone-nya. Dan gue doakan semoga masalah di iPhone kalian segera selesai dan iPhone kalian bisa beroperasi seperti sedia kala lagi. Like, comment, and share this video. Subscribe untuk menantikan video-video lainnya dari iCheck Live. And I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, until next time. Goodbye.